Halo, berikut ini adalah panduan tentang sistem inventaris sekolah berbasis barcode dengan menggunakan teknologi web. Nah, caranya adalah ekstrak file yang sudah di-download ya, berekstensi zip, kemudian misalnya kita ekstrak di folder yang sama, ekstrak here. Kemudian berikutnya kita letakkan aplikasi web inventaris sekolah berbasis barcode ya, kita cut saja ya, ke folder root dari server web kita. Nah, kali ini server web kita menggunakan Laragon ya, misalnya ini dimulai dari waktu pertama kali dijalankan ya. Nah, untuk mengenai bagaimana cara operasional server web Laragon sendiri, bisa dilihat ya dari panduan web server Laragon yang nanti saya tampilkan di deskripsi video ya. Nah, setelah sampai di sini ya, berikutnya kita klik tombol root ini ya. Tombol root, kita sampai ke root web server Laragon ya. Kemudian karena ini merupakan demonstrasi, saya letakkan di folder demo ya. Teman-teman nanti bisa diletakkan di folder yang lainnya sesuai dengan keinginan. Misalnya saya paste di sini ya, folder demo, kemudian nanti dia masuk ke dalam folder tersebut. Kemudian langkah berikutnya, kita membuat database ya, lalu kita import database versi 1 ya, karena yang saya jelaskan ini pada versi 1, dan sesuaikan setting database di aplikasi ya. Jadi untuk membuat database di Laragon, kita bisa menggunakan database manager bawaan di Laragon ya. Yang pertama, saat menjalankan Laragon, kita perlu start all ini, sehingga nanti Apache dan MySQL-nya sudah berjalan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke database-nya, klik database ya dengan editor HDSQL. Setelah sampai halaman ini kita klik buka ya. Nah, setelah sampai di sini ya, berikutnya ya, kita membuat database baru ya dengan cara klik bagian koneksinya, kemudian klik kanan, kemudian buat baru ya, kemudian klik database. Karena ini demo, nama database-nya saya buat demo. Kemudian inventaris ya. Karena ini menggunakan barcode ya, ini inventaris barcode seperti ini. Nah, setelah pembuatan berhasil ya, kita bisa menyeleksi demo inventaris barcode tersebut, dan di sini belum ada tabel apapun. Oleh karena itu kita perlu masuk pada folder aplikasi tadi ya, di sini kita masuk folder aplikasi, kemudian kita masuk folder database, kemudian kita buka inventaris sekolah barcode V1 ya. Kita buka menggunakan Notepad++. Nah, setelah sampai di sini, kita Ctrl A, Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke HDSQL ya, di sini ya. Pastikan kita sudah menyeleksi bagian database demo inventaris barcode ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke permintaan. Setelah itu kita paste di sini ya. Nah, setelah paste di situ, kita jalankan di sini eksekusi dengan menggunakan tombol play itu ya. Kita jalankan. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini, peringatannya, tapi tidak masalah. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau berhasil, semestinya di dalam database demo inventaris barcode ini akan terbentuk struktur tabel. Kalau belum tampil, teman-teman bisa klik segarkan ya. Nah, setelah diklik segarkan, kemudian akan tampil struktur tabelnya beserta contoh-contoh data yang tersedia. Kalau kita mau melihat contoh datanya, klik bagian datanya ini ya. Ini nanti kita akan melihat data-data yang ada di dalamnya ya. Nah, setelah sampai di situ, berikutnya ya, kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Kita tadi sudah sampai pada pembuatan database, kemudian import database tadi ya, dan sesuaikan setting database di aplikasi. Nah, berikutnya kita sesuaikan database di aplikasi ya. Oke. Kita masuk aplikasi. Kita masuk ke sini, kemudian masuk aplikasi, kemudian kita masuk config, kemudian kita buka file database ya. Kita buka menggunakan Notepad++. Nah, kemudian kita cari baris kode yang bernama database, kemudian tanda panah ya. Nah, di sini database, kemudian tanda panah. Ini kita ganti namanya sesuai dengan nama database yang sudah kita buat ya. Nah, tadi nama databasenya, tutup dulu, yang sudah kita buat, itu adalah demo inventaris. Nah, ini kalau namanya beda ya, pastikan namanya sesuai ya. Inventaris ini ya. Nah, ini saya rubah ya, inventaris. Seperti itu ya.
Nah, kalau kita seleksi ya dengan menggunakan selektor demo, kita perhatikan di sini ada dua nama database yang sama. Oleh karena itu kita perlu menghapus salah satunya ya. Kita hapus ya. Kita hapus kalau memang ada yang nama yang sama, kemudian namanya baru kita sesuaikan ya. Di sini demo inventaris barcode ya. Ini kita rubah ya. Kemudian kita sesuaikan ya inventaris ya di sini ya. Oke, atau kita hapus saja semuanya dulu, kita ulang ya. Kita ulang. Nah, ini sekaligus menunjukkan ke teman-teman sekalian bagaimana problem solving yang perlu dilakukan ketika mengalami kendala seperti yang tadi terlihat. Kemudian kita buat database baru ya di sini ya. Di sini kita kasih nama demo inventaris, kita tulis pelan-pelan ya. Kemudian barcode kita periksa lagi. Nah, di sini ada kesalahan ya. Underscore demo inventaris barcode, kemudian kita klik OK. Oke, kalau ada kesalahan seperti itu kita coba close dulu aja koneksi database-nya ya. Kemudian kita buka ulang ya database-nya di sini ya. Oke, kita buka di sini ya. Kita cek di sini apakah database-nya sudah ada. Nah, ini ternyata masih ada ya. Oke, kita perlu memastikan ini dihapus ya. Oke, kita cek lagi ya. Kita coba segarkan apakah masih ada. Nah, ini ternyata tadi penghapusannya gagal. Kita coba buat lagi ya. Demo inventaris barcode ya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah berhasil. Demo inventaris barcode. Namanya sudah sesuai. Kemudian, nah karena tadi masih tersimpan ya, atau teman-teman bisa copy paste ulang dari sini ya. Karena ini asumsinya masih tersimpan di situ untuk permintaannya ya. Pastikan kita sudah menyeleksi database-nya. Kemudian kita eksekusi ya untuk SQL-nya ya. Oke, sudah berhasil ya. Dan ada peringatan, tidak apa-apa. Kemudian kita cek di sini apakah database-nya sudah terbentuk strukturnya. Belum, ternyata kita coba refresh. Kemudian kita coba lihat lagi. Nah, kalau berhasil nanti sudah terbentuk strukturnya seperti ini. Nah, selanjutnya ya. Kita akan merubah nama di sini ya sesuai dengan nama yang database yang tadi sudah kita buat ya. Nah, di sini kita rubah namanya database-nya yaitu menjadi demo inventaris barcode seperti itu. Kemudian jangan lupa klik save. Nah, kalau belum di save ini tandanya merah ya. Setelah di save nanti tandanya berubah menjadi biru. Nah, setelah berhasil ya, langkah berikutnya ya kita kembali ke sini ya. Ke panduan ini ya. Nah, tadi kita sudah berhasil sesuaikan setting database. Berikutnya kita masuk ke sini dulu. Yang ini kita lewati dulu, ini nanti catatan saja ya. Jalankan program ya. Untuk menjalankan program ya, kita perlu masuk ke localhost ya. Localhost ya. Kemudian karena tadi ada di folder demo ya, kita ketikkan demo seperti ini ya. Demo. Kemudian nanti aplikasi kita akan tampil di sini. Nah, tadi aplikasi kita bernama inventaris sekolah barcode ya. Kemudian kita klik saja untuk menjalankan aplikasinya. Nah, setelah sampai di sini ya, untuk usernya teman-teman bisa dilihat di sini daftar usernya yaitu di TB pengguna ya. TB pengguna, klik bagian data ya. Nanti akan tampil di sini user-user yang sudah dicontohkan di sini. Walaupun nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri ya. Di sini ada user admin, user kepala sekolah, dan ada user guru 1, 2, 3 ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke user admin dulu ya. User, kemudian admin, kemudian passwordnya sini 1, 2, 3, 4 bawaannya ya. Nah, ini semua password bawaannya 1, 2, 3, 4 ya pada contoh-contoh user yang disediakan di sini ya. Nah, setelah sampai di situ ya, berikutnya ini catatan saja ya kalau teman-teman mau membuat akun baru ya dari database ya, walaupun nanti teman-teman bisa membuat juga di sini ya. Tapi kalau mau membuat baru ya, ini catatan yang nomor di sini 4.2 ini ya. Nah, caranya adalah dengan cara ya kita kunjungi halaman webnya, bisa kita copy dari sini aja ya, biar tidak terlalu lama ya, kita tidak terlalu lama ya. Oh sorry, tadi belum ke copy ya. Ctrl A, Ctrl C, kita masukkan ke sini ya, Ctrl V ya. Kemudian setelah indeks ini kita masuk login ya. Login. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kita disuruh ke sini ya. Generate password ya.
Nah, passwordnya kita tulis setelah generate ini ya. Nah, ini misalnya passwordnya kita mau berikan 1234 ya. Nah, nanti dia akan menggenerate password ini yang nanti bisa dimasukkan ke bagian password ini karena passwordnya terenkripsi ya. Nanti kalau passwordnya bukan 1234 ya, bukan 123 ya, misalnya sampai 456 ya, nanti hasil generate-nya akan berbeda. Dan hasil generate-nya nanti akan selalu berubah-ubah ketika kita refresh ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Berikutnya kita masuk ke demonstrasi penggunaan aplikasi ya. Yang pertama, admin menyiapkan data master atau setting. Ya, nanti yang bisa disiapkan adalah data ruang, data guru, data G3 ya, guru dan tenaga kependidikan. Kemudian data barang yang di sini nanti ada tahapan auto generate barcode ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke sini ya. Ini sudah ada contoh-contoh datanya, tapi ini saya demonstrasikan bagaimana cara menambahkan ruangan ya. Nah, misalnya ruangan kita tambahkan ruangan kelas begitu ya. Oke, kita tambahkan ruang kelas ya. Di sini ruang kelas. Kemudian kita bisa generate kode ruang ya. Kemudian di sini nama ruangnya misalnya kelas ya. Kelas 1C. Ini karena demo kita kasih keterangan demo seperti ini ya. Kemudian pengelolanya misalnya user guru 2 kita simpan ya. Nah, di sini kalau kita cek ya, kelas 1C ya, dia sudah masuk ya, dengan pengelolanya adalah user guru 2. Kalau kita mau merubah pengelolanya misalnya menjadi user guru 1, bisa juga, kemudian kita simpan ya. Kita cek lagi ya, 1C dia sudah berubah menjadi user guru 1. Oke, kemudian berikutnya nanti ada fungsi hapus juga. Ini fungsi hapus tidak saya demonstrasikan ya, karena nanti untuk kelas demo tadi bisa kita proses pada tahapan berikutnya ya. Setelah ruang nanti kita bisa menambahkan GTK ya. GTK bisa menambahkan guru, bisa menambahkan juga kepala sekolah ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan guru yang keempat ya. Nomor identitas ya, jangan sampai sama yang sudah ada di sini ya. Misalnya di sini kita tambahkan 1236 ya. Namanya misalnya guru 4 ya. Kemudian username loginnya misalnya user guru 4 ini ya, seperti ini ya. Kemudian passwordnya misalnya 1234 aja biar mudah kita ingat ya, 1234 ya. Nah, kemudian levelnya bisa kita kasihkan di sini adalah guru atau staff ya. Kemudian kita simpan di sini ya, setelah berhasil ya. Nah, setelah kita simpan, posisinya user yang baru kita tambahkan statusnya nonaktif. Oleh karena itu kita perlu mengaktifkan dulu seperti ini. Nah, setelah seperti itu ya, kita bisa melakukan operasi lain seperti hapus, ubah atau yang lainnya ya. Nah, ini misalnya passwordnya dirubah dan lain sebagainya bisa ya. Nah, ini saya demonstrasikan misalnya di sini guru 4-nya kita rubah menjadi 4 seperti ini ya. Misalnya kita rubah seperti itu ya, sehingga nanti hasilnya guru 4 tulisannya guru 4 seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk setting atau data master dari GTK atau guru dan tenaga pendidikan. Kemudian barang ya, ini yang menjadi core atau inti dari aplikasi ini. Nah, barang ini nanti bisa ditambahkan dengan cara klik tambah ya, klik tambah ya. Kemudian kita pilih barang itu nanti ada di ruangan mana. Misalnya kita letakkan di ruangan kelas sesuai yang tadi sudah kita demonstrasikan ya. Ruang kelas 1C ya, 1C demo tadi ya, 1C demo ya. Kemudian kode barangnya bisa kita generate di sini ya. Nah, setelah itu kita berikan nama barangnya, harus unik setiap ruangannya. Misalnya nama barangnya di sini adalah meja guru utama ya, misalnya seperti itu. Nah, SNP ini merupakan standar nasional sarana pendidikan ya. Ini merujuk ke Undang-Undang Pendidikan Indonesia yang ada. Nah, untuk ini silahkan nanti pengisiannya ya atau tidaknya berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Tapi kali ini misalnya saya anggap ini adalah SNP ya, kemudian kita klik simpan ya. Nah, tadi hasil penyimpanannya ya, kita bisa periksa di sini ya, guru ya, meja guru utama. Nah, tadi sudah kita tambahkan ke sini kelas 1C demo ya. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa hapus, update ataupun bisa lihat barcode-nya nanti agar barangnya bisa ditempeli ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan lagi misalnya di sini meja siswa ya, tadi ruang kelas lagi ya. Kita tambahkan ruang kelas, kemudian di sini sama ya, yang kelas 1C demo. Kemudian kita generate kode ya. Misalnya di sini nama barangnya meja siswa ya. Meja siswa ini SMP kita tambahkan. Nah, ini namanya harus unik pada setiap ruangan ya. Pada kelas 1C ya.
meja belajar siswa, misalnya ini dianggap belum unik ya, siswa. Wah, oke, kita rubah aja ya. Nah, hasilnya nanti kita lihat di sini ya. Kita lihat di 1C ya, 1C, meja belajar siswa ya, tadi sudah tertambahkan di situ ya. Oke, setelah itu ya kita masuk ke sini ya. Jadi nanti sebenarnya bisa di ini ya, bisa dihapus, bisa diupdate, tapi itu tidak saya demonstrasikan ya. Jadi ini perubahannya misalnya seperti ini saja ya, meja belajar siswa, kategorinya misalnya yang sedang begitu ya, ukuran sedang seperti itu ya, kita rubah ya, sedang. Nah, meja belajar siswa sedang ya. Kemudian ini bisa kita klik barcode-nya. Nah, nanti menampilkan barcode ini yang semestinya nanti ditempelkan ke barang-barang yang sesuai dengan deskripsi yang ada di sini, meja belajar siswa sedang. Ini misalnya kita tempelkan ya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya ya, sesuai dengan petunjuk di sini ya. Kita tadi sudah menyiapkan, admin menyiapkan data master ya, seperti ruang, GTK, kemudian barang yang auto generate barcode tadi. Selanjutnya admin akan melakukan update stok surplus dengan scan barcode ya. Jadi nanti setelah dipasangi barcode semua pada barang-barangnya, kemudian akan diupdate data stoknya. Nah, ini kita masukkan ya. Kita input surplus ya, kemudian kita pilih ruang kelas ya, kemudian kita pilih ruang kelas 1C tadi sesuai yang kita demonstrasikan ya. Di sini ada 1C demo ya. Oke, kemudian kita tampilkan data. Nah, di sini datanya ada 2 ya. Nah, di sini misalnya untuk kali ini yang saya demonstrasikan salah satu saja biar durasi video tidak terlalu panjang. Misalnya di sini kita akan melakukan update stok ya untuk meja belajar siswa sedang ya, yaitu yang nanti sesuai dengan kondisinya. Nanti ada baik, kemudian rusak ringan, dan ada rusak berat ya. Misalnya yang sekarang kita coba scan dulu ya, yang kondisi baiknya ya. Kondisi baik ya, kita scan ya, kita klik start scan ya, kemudian kita allow di sini browsernya ya. Nah, selanjutnya kita scan barcode-nya. Nah, asumsinya di sini barcode-nya sudah dipasangkan di barang yang dimaksud ya. Nah, itu untuk demonstrasi ini barcode-nya misalnya ini saya letakkan di smartphone saya, tapi nanti dalam aplikasinya barangnya nanti sebenarnya ditempatkan di tempat aslinya ya. Oke ya, di sini kita scan ya. Nah, di sini disarankan nanti kameranya menghadap cahaya, karena kalau tidak menghadap cahaya nanti seringkali terjadi error pembacaan. Nah, ini barang kondisi baik ya, misalnya jumlahnya ada 3 misalnya ya. Oke, kita scan ya. Nah, seperti itu. Setelah selesai menycan sejumlah barang yang ada di lokasi ya, kemudian kita klik simpan. Sehingga nanti di sini stoknya kondisi baik ada 3 dan jumlah keseluruhannya otomatis terhitung menjadi 3. Kemudian kondisi rusak ringan misalnya. Rusak ringan kita scan misalnya ada 2 jumlahnya ya. Oke, kita scan ya di sini. 1, kemudian kita scan lagi misalnya 2 ya. Nah, oke, setelah seperti itu kita klik simpan. Nah, di sini jumlah rusak ringan 1 ya, dan totalnya seluruhnya adalah 3 tambah 2 menjadi 5. Selanjutnya kita scan yang rusak berat. Rusak berat misalnya ada 1 ya di ruangan tersebut ya. Oke. Nah, oke, 1, kemudian kita klik simpan di sini ya. Nah, setelah itu kondisinya ini sudah terstok semua, sehingga nanti berikutnya bisa terlihat di laporan ya. Di laporan di sini kita bisa lihat ya di ruang 1C demo tadi ya, demo ya. Nah, ruang 1C demo ya. Kemudian barangnya ya, kita bisa lihat ya tadi untuk barang meja siswa ukuran sedang ya. Nah, meja siswa ukuran sedang nanti terlihat di laporan di sini ya. Meja belajar siswa ruang kelas 1C ya, jumlah semuanya 6, jumlah baik 3, jumlah rusak ringan 2, dan jumlah rusak berat 1 ya. Kebutuhannya nanti teman-teman bisa disetting di sini tadi ya, dikelola di input surplus ini ya. Oke, tadi kita cek di sini ya, di ruang kelas, kemudian tadi yang demo tadi ya. Oke, 1C demo kita tampilkan ya. Di sini kita
bisa menambahkan. Misalnya di sini jumlah kebutuhannya memang 6 dan tersedianya juga 6. Misalnya seperti itu ya. Oke. Sehingga nanti di laporannya juga akan sesuai. Tadi meja yang ukuran sedang ya. Sedang ya, seperti itu ya. Nah, tadi jumlah kebutuhan dan jumlah tersedia nanti sama ya. Kemudian berikutnya demonstrasinya adalah tentang di sini guru melihat barang dan mengajukan perpindahan barang ya. Nah, untuk demonstrasi ini kita menggunakan dua browser, satunya untuk login user guru dan satunya lagi untuk login user admin ya. Oke, kita yang satunya login menggunakan browser Opera ya. Oke. Berikutnya kita masuk localhost ya. Localhost ya. Kemudian karena ini demo ya, tadi kita masuk ke folder demo ya. Dan kita masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke user. Tadi kalau kita cek ya, penanggung jawab ruangan ya. Untuk 1C ya, kita lihat ya. Ruang 1C itu penanggung jawabnya adalah guru 1. Oleh karena itu kita login di sini sebagai user ya, guru 1 ya, dan passwordnya 1 2 3 4 ya. Oke, setelah kita masuk ke sini ya, kita bisa melihat barang-barang baik yang menjadi tanggung jawab guru tersebut yaitu guru 1 ataupun yang tidak menjadi tanggung jawab guru tersebut ya. Jadi guru 1 tanggung jawabnya sebenarnya banyak ya, selain ruang kelas tadi ya. Nah, tadi kalau kita lihat ya, di antara ada meja sedang ya. Nah, misalnya dalam tanggung jawab guru 1 tersebut ya, kita bisa lihat tadi ya, untuk yang sedang ya, meja belajar siswa sedang ya. Nah, misalnya kita ingin memindahkannya ke kelas yang lainnya ya, misalnya kita ingin memindahkan ke kelas 1C ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini yang terkait dengan kelas, coba kita lihat ya, kelas guru tersebut ya, ada untuk kelasnya 1C ya, sehingga nanti yang lainnya ya, misalnya mau dipindah ke gudang yang rusak ya, yang rusak atau kepindah ke ruang guru ya. Oke, tadi yang kelas 1C ya, 1C ya, yang sedang tadi ya, kita akan mengajukan perpindahan ya, yang rusak berat ya, yaitu ke gudang ya, satu aja ya nanti misalnya ya. Oke ya, di sini kita pilih ya, tadi ini keterangannya seperti itu ya, seperti pada tabel ya. Kemudian kita akan memindahkannya ke gudang. Oke, kita lihat di sini yang bagian gudang ya. Bagian gudang ya, jumlah baiknya 0 ya. 0 ya, kita pilih 0. Kemudian jumlah rusak ringannya ini 0 juga, tapi yang rusak berat itu kita maksimal hanya bisa menambahkan 1 sesuai dengan kondisi barang yang ada ya. Misalnya di sini ya, keterangan pemindahan singkat ya, misalnya ini ya, agar tidak mengganggu kelas ya. Oke, misalnya seperti itu, kemudian kita klik simpan ya. Nah, setelah klik simpan ya, maka untuk usulan pemindahannya bisa kita lihat di menu pindah ini ya. Di menu pindah ya, kita bisa melihat usulan-usulan kita yang lainnya. Misalnya di sini sudah ada contoh usulan yang sudah disetujui ya, yang seperti ini ya, ruang kelas guru 1C ya, untuk meja gurunya ini kita sudah mengusulkan untuk dipindah ya. Setelah disetujui, nanti kita disuruh untuk menyeken buktinya. Tapi tadi yang kita demonstrasikan adalah meja belajar siswa sedang ya, rusak berat 1. Nah, ini usulan menunggu persetujuan. Kalau belum disetujui maka kita belum bisa menyeken. Oleh karena itu kita harus menyetujuinya dulu ya, yang bisa dilakukan oleh admin atau bisa dilakukan oleh kepala sekolah ya. Sekaligus ya, nanti kita bisa lihat ya di sisi kepala sekolah ya, di sini ya, misalnya di sini user ya, capsec ya, kemudian passwordnya 1 2 3 4 ya. Nah, user capsec ya dikelola pindah barang ya. Tadi kalau kita lihat ya, yang berukuran sedang ya, tadi diusulkan. Nah, nanti kepala sekolah bisa memutuskan disetujui atau ditolak. Kalau ditolak ya, maka nanti di sini ada keterangan ditolak ya, dan di bagian guru ya, nanti keterangannya di sini ditolak ya, dan bisa tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya di sini ya. Nah, kalau ditolak seperti itu. Tapi nanti kalau disetujui ya, di sini misalnya kita rubah menjadi disetujui oleh kepala sekolah ya. Di sini keterangannya disetujui ya, dan nanti di bagian guru kalau kita refresh ya,
maka nanti di sini ada keterangan untuk melakukan scan ya. Nah, untuk melakukan scan kita perlu ini asumsinya barangnya sudah dipindah, kemudian nanti di scan bukti perpindahannya. Nah, di sini kita klik scan ya, seperti tadi waktu nyecan itu ya, input barang ya. Nah, di sini kita pindah ya, yang rusak berat ya, di sini rusak berat ya. Kita akan melakukan start scan ya. Start scan, pastikan ya, ini kita izinkan ya. Kemudian nanti akan tampil tampilannya seperti ini ya, layarnya. Kemudian kita kita akan melakukan scan terhadap barcode tersebut. Nah, ini kalau ini tidak sesuai ya, saya klik salah barcode ya. Pastikan barcode yang di scan itu nanti yang sesuai ya, yaitu kodenya tadi kalau kita perhatikan ya, 1139676 ya. Pastikan kita menyekan tersebut ya. Kalau gagal nanti tidak akan dilakukan perhitungan ya, sehingga nanti nanti kalau sudah sesuai, startnya nanti sudah tidak aktif lagi. Ini sesuai dengan jumlah usulan ya. Ini jumlah scan sesuai dengan jumlah usulan ya. Kemudian startnya tidak bisa diklik lagi. Yang bisa diklik adalah tombol simpan. Setelah kita klik tombol simpan ya, maka nanti di sini sudah statusnya sudah di scan semua ya. Sini sudah tidak perlu scan lagi ya. Kemudian yang lainnya ya, karena ini 0 ya, maka kita bisa langsung klik simpan aja ya. Yang satunya kemudian bisa kita klik simpan juga ya, seperti ini. Nah, ini usulan disetujui dan perpindahan sudah tervalidasi ya. Kemudian yang lainnya, karena tadi misalnya guru 1 juga mengusulkan perpindahan yang lainnya. Misalnya kita di sini akan menyekan jumlah baik ya untuk meja guru ya. Meja guru ya dengan kode 730540. 430. Nah, ini dia kodenya ya. Nah, ini kita scan ya. Kita menyekan bukti perpindahan ya, kita validasi ya, kita scan ya, kemudian kita scan lagi ya. Nah, setelah itu bisa kita klik simpan ya. Nah, di sini sudah tidak itu ya, tidak membutuhkan validasi scan lagi. Yang lainnya juga begitu ya. Kita start scan. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, yang ini karena pengajuannya 0 ya, sehingga nanti kita tidak perlu nyeken ya, hanya klik saja ya. Nah, setelah itu semua perpindahan sudah tervalidasi. Kemudian fasilitas yang lainnya yaitu melihat laporan ya. Jadi laporannya nanti ada laporan kondisi ruang ya, beserta pengelolanya. Nanti bisa dicetak atau bisa dilihat secara digital saja di sini ya, karena untuk laporan seperti ini sebenarnya tidak perlu untuk dicetak ya. Kemudian juga bisa melihat kondisi barang. Nah, nanti barangnya detailnya nanti bisa dilihat di sini laporannya ya. Nah, ini laporannya digital saja untuk semua barang. Baik, demikian panduan mengenai sistem informasi inventaris berbasis web ya, menggunakan teknologi barcode. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat ya. Kemudian catatan lainnya ya. Nanti panduan web server Laragon bisa dilihat di sini ya. Kemudian nanti link download Laragon juga akan diberikan di deskripsi video ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video yang lainnya.